Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa nakhusus sanillah rahman wahid wa ila abihi wa ila jaddihi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat datang para komandan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumina fid dharain amin. Ateh. Para hadirin sekalian, selamat datang utusan dari negara Aceh. Kita tambah menor aja. Coba Kang satu ayat aja, fastaqim kama umirtu. Fastaqim kama umirta. Satu ayat aja, 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa tattaba' wa akhirahu innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat ini menunjukkan kewajiban kita beristiqomah. Apa sih istiqomah tuh ya? Terus menerus itu loh. Ya, continue ada lagi, ada bahasa elitnya itu ada, itu lupa saya. Ya segitulah. Sampean buka lagi ada di surat Fussilat yang bunyinya innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu. Hasil dari tadi fastaqim, ya kan? Amar atau perintah tentang istiqomah. Kalau sampean mau istiqomah, maka akan ada hasilnya. Masalahnya kan dandul, rasdan, kadang-kadang waras, kadang-kadang edan gitu kan. Ya itu. Ini kan sebetulnya terbangun masjid ini tuh karena istiqomah. Saya nggak sombong saya loh yang istiqomah, tidak gitu loh. Dengan kita istiqomah sama-sama, kita sudah mulai mengenyam daripada hasilnya. Bukan testimoni, bukan pengakuan, tapi ini merupakan hasil daripada keistiqomahan kita. Ada yang bisa nembok, ada yang ini, ada yang mencari duit, ada yang terus saja. Ternyata wujud kan nggak disangka-sangka model begini. Kegigihannya Abah itu istiqomah, walaupun tidak hadir, tapi istiqomah tetap mencari duit, cari dana, tidak membuka proposal, jadi wujud. Makanya pada syarat Fussilat disebutkan innalladzina qalu rabbunallah, bahwasanya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kita kan mengatakan di sini Tuhannya ada Allah. Tsumastaqamu, istiqomah. Dari tadinya di bawah, kasrah, kasruk, naik, jadi begini. Mudah-mudahan pada tahun ke-15 sudah jadi kita selesai.
Saya standarnya dengan haul Gus Dur aja sudah haul yang ke-14. Jadi nanti mudah-mudahan setelah haul yang ke-15 kita berdiri tegak. Sudah resmi semua, mudah-mudahan. Allahumma amin. Ya nggak apa-apa sekarang. Jadi ini nanti pertama adalah buat sholat jamaah saja. 5 waktunya dirampungkan, kita dimulai. Terus istiqomah nanti bisa sholat Jum'ah dan berjamaah. Namanya masjid jami'. Sudah tidak lagi musola, terdaftar. Atau terdaftar di mana itu kita? Innalladzina qalu, kalian ini mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu. Setiap malam Jumat hadir. Yang tadi wiridannya saya katakan li khamsatun berganti menjadi Fadilah Yasin. Sebentar lagi Fadilah apa lagi saya nggak tahu. Karena kita bergandengan dengan Jatmi. Wah, mungkin wiridnya ditambah itu sebulan sekali. Artinya wirid itu perbuatan yang selalu dikerjakan pada waktunya, ya kan? Nggak usah lama-lama. Saya wiridnya nyetel TV Trans 7 setengah 12, judulnya Mak Enak. Ya kan, makanan macam-macam di situ. Atau apa makanan receh tak apa itu kan, macam-macam di situ. Ternyata kuliner di Indonesia macam-macam, subhanallah. Yang tadinya saya nggak tahu, oh ternyata masuk hutan sama maena bisa dimakan, gitu loh. Iya kan. Nah istiqomah gitu kan. Kalau enggak ini kayaknya kelupaan, itu kelewatan, kayaknya nggak enak gitu kan. Nah itu mulai istiqomah. Di sini kalau nggak ada Udairul, setiap malam Jumat dia sedekahan 50 juta. Istiqomah dia. 50 juta tapi duit ori. Uang Republik Indonesia. Duitnya 50 juta, nolnya digregetin nolnya kan, ori kan pada zaman Belanda. Ya 5 perak lah lumayan. Tapi istiqomah dia. Sampai tromol penuh kalau sudah Irul nyumbang. Istiqomah. Apa akibat daripada istiqomahnya tadi? Mulai kan tatanazzalal malaikatu, tatanazzala anhumul malaika. Lu kira nggak ada malaikat? Malaikat itu gentayangan di sini. Allah takhafu, jangan merasa takut. Ada yang mengatakan takhafu itu khauf minallah. Ada tahzanu itu takut kita sesama manusia. Allah takhafu wala jalan kita terus. Kemarin berturut-turut mewah semua tuh. Malam Jumat ya. Hebat. Malam Jumat ini kata Romli meriang katanya. Gorengan meriang itu memalukan, yang bikin itu siapa gitu, enak kok itu, kuenya enak. Aku kata siapa meriang? Apa kurang AO? Iya kan barokah. Barisannya cuma 3 ini hari ini, ya nggak apa-apa. Salahnya tadi nggak diumumkan sama Indra, diumumkan Abah motong kambing 5 dalam mimpi gitu kan. Mau pada datang itu kan. Ya itu bicara tentang istiqomah. Mari kita kerjakan sesuatu itu dengan penuh istiqomah gitu loh.
Ini menjelang bulan puasa, nggak usah banyak-banyak kamu deres baca Quran itu. Kita kan 30 juz, bisa enggak? Ya kan, sehari 1 juz. 1 hari 1 juz dibagi 5. Bisa kan gitu kan. Cuma masalahnya kan kalau lagi enak 10 juz. Lagi nggak enak yang ngedeprek kayak tidur. Ya penyakitnya kumat kan. Tapi ya manusiawi artinya kita begitu. Nah, hilangkan sifat itu nggak apa-apa. Ya kalau nggak bisa Qur'annya pakai kulhu yang 3 kali itu aja kan. Kan lumayan daripada tidak gitu, akhirnya kan begitu. Nggak berat. Kemarin baru saya ceritakannya, orang kantoran itu paling repot. Sholat itu kalau nggak asar, maghrib, ya nggak? Yes. Kan kadang-kadang keluar jam 3, macet. Asarnya enggak sampai rumah maghrib. Maghribnya iya, pulang macet sampai rumah isya. Gitu. Yang satunya lagi itu sholat subuh. Wah, sabotase. Yang satunya adalah sholat subuh. Kalau sholat subuh kan biasanya tar apa gitu. Dibangunin sama istrinya ngamuk, biasanya kan begitu. Pak, bangun Pak. Tar, gitu kan. Sedikit lagi gitu. Akhirnya jam 7 lah. Ibu kan nggak berani nyiram sama suami. Siram aja pakai air panas langsung digoreng atau bagaimana. Kan nggak mau. Orang dicolak sedikit, colek gitu. Nggak tahu orang laki-laki kerja capek gitu. Subuh marah. Maka dikatakan dianjurkan tarafin nahar, 2 ujung siang itu, 1 subuh, 1-nya asar atau 1-nya maghrib. Kalau isya sih saya percaya itu isya. Misalkan tidak sholat isya, biasanya kan isyanya terakhir. Itu kadang-kadang saking hebatnya nyambung sama subuh, karena assalamualaikum terus subuh gitu kan. Kaget kan, buru-buru gitu. Atau malu tinggal di rumah mertua belum junub. Romli ketawa aja dia kalau cerita itu. Romli tawa, nggak ada dalam kamusnya sih gitu kan, teori dulu. Nah, akibat daripada istiqomah Allah menjadikan tatanazzala alaihim anhumul malaika. Kan perlu ini buat bulan puasa setelah kita istiqomah dari mulai Rajab, diistiqomahin lagi bulan puasa. Apa itu ketemunya? Surat Al-Qadar. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min al-fisyahr. Pakainya tatanazzalul malaika. Turun malaikat. Di sini tatanazzala anhumul malaika. Jelas. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalal malaikatu warruhu fiha. Amma warruh. Biasanya malaikat Jibril, ahli tafsir mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Insya Allah kita dapat kalau kita mau istiqomah. Mas Hendro aja itu sering dapat istiqomah. Coba ya nanti kalau pulang bareng sama saya, ketemu lagi. Yang ketemu kucing lah, ketemu emprit lah, ketemu apa aja nggak tahu itu. Saya bilang itu kucing dalam bentuk kucing, biar bener sih malaikat.
itu bercerita tentang istiqomah. Dan istiqomahin aja lah, jangan terus langsung. Jangan kalau kita mau niatin istiqomah tuh jangan, misalkan kita mau istiqomah selama puluhan tahun, mau tinggal di dalam masjid, ya kan? Apa namanya? Iktikaf. Jangan lama-lama iktikaf, hari ini 3 jam, besoknya boro-boro konser, lihat pasar malam, ya kan? Ya iktikaf, diniat iktikaf setengah jam, sholat sunnah, dan banyak-banyak, nantinya ngelantur. Bangsa kita-kitaan begitu kan nantinya ngelantur. Oh, itu kan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal anhumul malaikatu alla takhafu. Jangan takut ada yang gangguin. Jangan takut akan kekurangan rezeki. Anda sih yang kalau bilang rezeki itu duit ngeletak gitu kan ada di kantong, kan tidak. Lah lahir ceprot itu kan nggak dibawain apa-apa. Apa ada orang lahir dibawain apa-apa sama Subhanahu wa ta'ala? Enggak. Cuma dibawain hari-hari aja, sombongnya setengah mati. Nah kan? Sekolah selesai, SH lagi kan? Aku SH loh. Pernah jadi anggota Bawaslu, siapa mau lawanmu? Tahun jebot, ngeri emang ngeri. Udah yang ngaku, gua ini jelek-jelek begini supplier yang jaringannya menyeluruh dunia. Es kristal aja dibangga-banggain gitu kan. Supplier seluruh dunia, lupa dia. Kalau malam nggak munajat, nyangkul aja. Capek nih, Mang, habis ngangkatin es kristal seluruh dunia gitu kan. Lupa segitu aja. Ya sekali-kali lah semalam itu setengah jam sampai dengan 1 jam. Dihalwatkan, dikosongkan hati kita untuk wirid. Wirid itu tepat gitu, misalkan kerjaannya itu ya itu terus. Waktunya tepat itu wirid, yang dibaca terserah. Mau kulhu sampai doer silakan. Cerita begini ya. Saya tuh pengen seperti kayak Gus Dur. Pernah saya begitu. Saking hebatnya gitu ngomong malam-malam. Pak, gimana sih bisa kayak sampean begitu tuh gitu. Kamu mau gitu kan. Ya sebagai santri barangkali bisa ngamalkan. Apa perintahnya? Baca Fatihah 14 malam, satu malam 14.000 ubah. Kalau 1.000 terus sholat 1.000, sholat baru 4.000, udah subuh bibir doer. Kalau nggak sanggup ya sudah, kalau nggak sanggup sebisanya katanya begitu. Artinya apa? Jangan dipaksakan, memang dunianya beda. Gus Wahid dengan Gus Abdurrahman Wahid beda, tahu nggak gitu kan? Biar saya bisa niru kan, jadi gitu kan ya, kopinya kan gitu kan. Bisa, jangan ditiruin mulu, ntar malam datang lagi ya. Jadi itu istiqomahnya.
Sampai tangannya kan sering begini nih. Orak-orak itu katanya dia mulai Bismillahirrahmanirrahim ditulis. Jadi sampai di sini tuh Fatihah di dalam hati selesai. Kan bukan urusan kita akhirnya untuk meneliti. Tapi saya pernah taktik gep apa sih Pak yang ditulis? Itu awalnya Bismillah, awalnya Fatihah, oh Bismillah, selesai. Dunianya kan lain. Kita minyak tanah di sana pakai tenaganya aftur. Kita kan belebek kompor kalau pakai minyak tanah ditiup dulu bledukan gitu, bukannya berangkat malah meleduk kan. Beda. Sana Wahid Hasim, ya kan? Abdurrahman Wahid Hasim, Hasim Asy'ari, bukan? Kita, wah nggak jelas. Tapi ya lumayanlah. Calon mantu yang nggak jadi gitu, kira-kira gitu kan, lu ngaku aja gitu kan paling enak. Karo sopo empuh, gitu. Masuk nanti kedengaran sama ibu nanti masuk. Ya di YouTube ini penyebar fitnah ini depan ini. Dua minggu udah nggak ada penyebar fitnah, sekarang muncul lagi. Jadi itu yang tentang bicara tentang istiqomah. Apakah sholat 5 waktu itu termasuknya istiqomah? Masuk. Kalau kita dilaksanakan dari awal waktu. Masalahnya kita kan enggak. Kadang-kadang mepet, kadang-kadang digandeng. Malaikatnya juga males nyatet. Iya. Kata Mas Hendro, nanggung nih lagi nusuk sate nih gitu kan. Nanti kotor lagi gitu kan tangannya gitu. Kan bisa jadi gitu. Ya, semuanya adalah berjalan dengan kesadaran kita bagaimana melaksanakan tugas masing-masing. Tugas saya di sini basiron wa nadhiron sesuai tugas apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat. Saya hanya menyampaikan. Belum tentu loh saya bisa melaksanakan. Tapi dosa besar buat saya. Hanya bisa ngomong tapi nggak bisa menyelesaikan. Enak sampean. Saya tanggung 2 kali. Ngomong begini nggak ngerjakan, ya udah kata malaikat. Lu tuh omong doang itu kata malaikatnya kan begitu. Murid sama guru, tinggian derajatnya murid. Murid itu sampai hatal khitan fil bahri. Ikan yang ada di dalam laut itu di hadisnya mendoakan kalian. Nggak ada guru didoakan sama malaikat, itu nggak ada. Malah ditakut-takutin, ente sebagai guru harus bisa digugu dan ditiru. Ya untungnya masih ada innal hasanati yuzhibnus sayyi'at. Kita berbuat sedikit kebaikan, ya kan, lumayan lah gitu kan. Hilanglah sekarang. Apalagi kemarin kita nisu Sya'ban. Ya kan, Kitabul Marqum. Tulisan-tulisan yang ada pontennya, buku yang ada pontennya. Yang satu disimpan di Sijin, malaikat neraka Sijin, yang satunya disimpan di surga Iliyun. Malam itu diturunkan, dibuka, dikebet. Banyakan mana merah sama birunya. Ya kan? Begitu mau dibuka banyak merahnya. Ya kan, dibuka banyak merah, langsung ente baca surat Yasin, dipimpin oleh Ustadz Latif. Malaikat datang sini geruduk. Maka Kitabul Marqum tadi kecuali dosa syirik, berat kosong. Yang biru dikosongkan enggak.
Enaknya begitu jadi umat Nabi Muhammad. Mulai kan sekarang diisi biru. Perkara nanti seperti di Cipinang ada banci loncat, kata siapa tadi ketemu banci? Kan itu kan amuane itu. Yang harim separuh harga. Ya ada merah-merahnya sedikit kan. Kita akan diselesaikan dengan wudhu. Innal hasanati yuzhibnus sayyiat. Jangan mentang-mentang masih biru semua langsung dijajal itu. Nyolek nggak ya banci? Garot bukannya nyolek dia sih. Itu kita untung saja umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak langsung dibanting kayak umatnya Nabi Lut, Nabi Hud, semua para nabi sebelumnya. Nabi besar Muhammad SAW langsung namanya azab. Kita baru sampai dengan musibah, belai, bala. Tapi kan bahasa yang paling enak tuh azab, dikit-dikit azab. Yang ada suatu kehebatan namanya mukjizat, padahal karomah. Mukjizat itu Rasul, manusia kok dapat, karena ikut bahasa Inggris sih. Hal-hal yang semacam itu miracle, padahal karomah, ada karomah, ma'unah dan lain sebagainya sampai ke bawah. Dadang WRPC-nya sampai putih belum dapat karomah. Baru tingkatan keramat tunggak. Udah nggak ada keramat tunggak. Keramat jaya. Itu komplitnya dan bagaimana perencanaan kita bulan puasa ngajinya enaknya apa habis subuh. Biasakan tetap malam minggu setelah terawih. Setuju nggak itu? Ya udah, kalau nggak setuju saya mintanya subuh. Tambah repot lagi ya, Dang. Maksudnya subuh kalau ngaji itu ada yang matiin lampunya gitu loh. Ini sampai apa marah-marah kalau subuh. Ngeri lah, emangnya ini bioskop. Atau mal-mal aja gelap. Iya. Kudu Abah yang marah. Ada Dadang, ada Endra, ada Romli gagah-gagah tinggal cetek. Ya mes katanya. Tapi lah yang udah lalu biarlah berlalu, yang belum diteruskan. Ya, sebelum kita sama-sama melaksanakan Ramadan, saya rasa saya di sini minta maaf. Mau pergi mencari Lailatul Qadar. Ya kan katanya sementara pengajian ditutup. Saya tuh ada 3 itu kemarin pengajian ditutup sementara. Ada 5 pengajian kemarin ditutup sementara. Yang masih dilanjutkan itu di sini sama di Ciganjur 2 saya itu tinggal malam Minggu sama malam Senin. Selebihnya saya belonjor udah. Biasanya belonjor itu saya hari Senin. Akhirnya saya mohon maaf, mungkin banyak kesalahan. Yang jelas banyak salah lah. Kadang yang banyak salah. Menunya apa nih kira-kira, Dang? Bebek. Bebek tuh repot kan. Tanya aja si Hendra itu repot bebek sekarang itu. Tikus banyak yang sekarang itu. Karena banjir naik semua ya.
Ya mudah-mudahan nanti bulan puasa ada yang sadar gitu, selamatan lagi gitu kan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.